Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat bertemu muka, bertatap wajah, berinteraksi untuk melanjutkan kajian tafsir hadis kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, perlindungan dan keselamatan kepada kita semua. Diiringi salawat dan salam semoga tercurah kehadiran junjungan alam Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita, bahkan umatnya semua hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah, mengawali kajian kita baca suratul Fatihah. Pertama, ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, memberi kesehatan, keafiatan dan kesuksesan dalam hidup kita. Dan yang kedua, Fatihah itu diniatkan jika ada saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Yang ketiga, saudara-saudara kita yang barangkali bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan dan juga menjaganya dan juga memberikan kemudahan dalam segala urusannya dan juga kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Dan yang keempat, ini juga sangat penting, saya kira kita baru saja kena musibah bangsa kita yang dekat sekali jaraknya ke Jakarta, yaitu gempa yang kita rasakan bersama. Saya di MUI pas lagi mimpin rapat di lantai 4 gedung MUI, proklamasi sangat terasa, sehingga ya peserta rapat ya kita ajak untuk sama-sama turun, tapi tidak boleh panik, jangan juga turun lift gitu, karena kalau terkunci di dalam lift ya tidak ada yang bisa nolong dalam situasi begitu ya, atau mati lampu dan lain sebagainya. Alhamdulillah berjalan lancar dan kemudian setengah jam kita merasa sudah lebih baik, balik lagi sampai selesai rapat. Tapi saudara-saudara kita ternyata yang di pusat gempa, karena gempa ini tektonik dan episentrumnya di darat, jadi korbannya luar biasa. Biasanya kan selalu di laut, jadi kita hanya kena getaran gempa saja yang di darat ini. Tapi karena sekarang ini di darat, ini yang korban meninggal saja mungkin sudah lebih dari 300-an ya hari ini. Yang tertimbun katanya masih lebih dari 150-an. Jadi barangkali yang bisa kita prediksi, mudah-mudahan tidak sampai, tapi sekitar mendekati 500 orang. Untuk gempa rasanya mungkin baru kali ini negeri kita dilanda gempa yang menimbulkan korban yang besar, yang banyak. Selama ini di laut titik episentrumnya, jadi di darat itu yang meninggal ya hanya paling banyak ya 10-20 begitu ya. Sekarang ini mungkin hampir mencapai 500. Sekira luar biasa. Ini kita sementara ini kita bisa berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita diringankan bebannya, yang kena musibah segera bisa tertangani, tertolong dengan baik, dan mudah-mudahan banyak bantuan dari sana sini, dari sisi medis dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok yang mereka bisa atau yang mereka butuhkan saat ini. Saya sering menghimbau, di beberapa kesempatan saya mengisi pengajian atau kebetulan ta'lim, mudah-mudahan kalau hari Jumat yang akan datang ya tergantung misalnya kas dari masjid masing-masing. Rasanya sih kalau
masjid-masjid perkantoran untuk satu kali sholat Jumat, Jumat lusa itu, hari Jumat yang akan datang, semuanya diserahkan ke sana, itu saya kira bisa bagus gitu ya. Kecuali mungkin masjid-masjid yang memang kotak amal atau saldonya sangat minim, mungkin tidak gampang, tetapi kalau dihimbau sehingga sekiannya diserahkan. Kalau di Jakarta ini ada 4.000 sekian masjid dan 1.000 diantaranya adalah perkantoran. Barangkali kalau perkantoran 1 juta saja satu masjid itu dianggap kecil ya. Itu kalau 1.000 saja di perkantoran kan sudah bisa 1 miliar. Kalau di masjid biasa 500 ribuan ada 4.000, itu sudah 2 miliar. Saya kira cukup besar potensi umat kita di luar donasi-donasi yang biasa dilakukan baik oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga swadaya, kelompok-kelompok lainnya. Saya kira insya Allah memberikan keringanan beban mereka, baik yang kena musibah rumahnya rata maupun rumahnya kehancurannya tidak terlalu parah. Pemerintah biasanya kan memberikan bantuan. Nah, saat ini sebagaimana kita dengar, disebutkan itu 50 juta per rumah. Bagi rumahnya mewah ya tidak ada apa-apanya, tiangnya saja mungkin nggak cukup gitu ya. Tapi bagi yang rumahnya memang reot, sudah mau roboh, itu mungkin anugerah. Kalau dia selamat, kemudian tidak tertimpa apa-apa karena rumahnya bilik bambu, mau membangun rumahnya nggak bisa, tapi ketika terjadi gempa seperti ini ada yang mendapat berkah. Kenapa? Dibantu misalnya rata dengan tanah 50 juta, mereka bisa bangun itu dengan 50 juta gitu. Ya itulah namanya musibah. Ya bisa, mohon maaf barangkali hukuman, naudzubillah ya kalau hukuman, bisa juga peringatan, ya paling tidak mudah-mudahan sampai kepada peringatan saja, atau paling rendah, dan ini sebetulnya nilainya tinggi walaupun paling rendah dari posisi resiko, adalah ujian. Nah, kalau ujian itu mudah-mudahan kita lulus semua, mereka lulus, kita juga lulus, karena ini juga ujian buat kita. Kita ada simpati enggak, kita ada empati enggak, itu ujian juga. Karena kan kalau baca Al-Quran kita kan ditantang, falaqtahamal aqabah, kenapa anda tidak menempuh jalan yang sulit dan berliku? Wa ma adraka mal aqabah, apa sih jalan sulit berliku itu? Fakku raqabah, memberdayakan orang yang tidak berdaya, memerdekakan orang yang masih terbelenggu dalam penjajahan. Au it'amun fi yaumin zi masghabah, atau memberi makan di saat hari kelaparan. Bagi mereka di sana ini hari kelaparan. Mungkin beras punya, uang juga sedikit ada, tapi ketika rumahnya roboh tertimpa, beras pun nggak bisa diambil. Boro-boro kata orang Cianjur itu bisa masak gitu. Jadi ini uluran tangan kita semua, dan itu juga berarti ujian bagi kita juga gitu. Mudah-mudahan kita ringan tangan sesuai kemampuan kita, minimal doa ya, minimal doa, mudah-mudahan saudara-saudara kita itu cepat bisa pulih, bebas dari trauma. Kadang-kadang kita suka terlalu abai dengan saudara-saudara kita, sehingga ada orang yang trauma lalu kemudian sampai kepada tingkat tertentu stresnya itu sampai meninggalnya, itu ada. Jangankan kejadian yang jauh seperti sekarang ini, agak jauh dari kita, yang dekat kepada kita waktu Gintung 2009 ya, itu ada seseorang yang dia pergi karena dia dinas, kemudian pulang, anak istrinya tidak ada semua, dan tidak ketemu sampai dengan umur yang bersangkutan pun meninggal juga saking stresnya gitu. Nah, stresnya ya seperti orang linglung kemana-mana, asal tiap ada kuburan dia ziarahi gitu, karena siapa tahu di situ ada kuburan anaknya atau istrinya, karena nggak ketemu. Itu padahal kita anggap wilayah teritorial hanyutnya orang tidak terlalu jauh di situ Gintung itu. Apalagi ini ya, luas, kemudian banyak pedalaman, ya boleh jadi ada yang tidak ketemu, tapi ya mudah-mudahan lah ketemu semua dalam keadaan yang ya syukur selamat. Tapi katakanlah jika Allah memanggilnya, umurnya sudah sampai di situ saja,
ya mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala syahid ya. Min ajri syahid, pahalanya pahala syahid sebagaimana hadis-hadis yang pernah kita baca. Nah, untuk itu semua, untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua, kesehatan kita semua, mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kalau bab sekarang itu bab ke-78, babu amri wulatil umur birrifqi. Bab yang menjelaskan tentang perintah wulatil umur kepada wali atau pemimpin yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk mengurus berbagai persoalan, wulatil umur birrifqi, dengan lemah lembut. Jadi pemimpin, katakanlah di sini itu supaya berlaku lemah lembut kepada orang yang dipimpinnya atau umatnya atau rakyatnya. Ra'iyah, bahasa Arabnya ra'iyah, rakyat. Kita ain itu kadang-kadang pakai koma, kadang-kadang pakai k. Ra'iyah di bahasa Indonesia kan jadi rakyat pakai k ya. Tetapi supaya ada nyambung dengan sebelumnya, saya sedikit ingin mengulas, mudah-mudahan ada waktu, ini keburu, yang sudah kemarin, yaitu bab tentang al-ghadab, yaitu marah, idzan tukihat hurumatus syar'i, ketika kehormatan syara itu dilecehkan, yaitu marah, ya boleh marah, dan Nabi melakukan itu dan Nabi memerintahkan juga untuk itu. Nah, kemarin ya kita ada 4 hadis yang dibaca itu sampai hadis ketiga, yang keempat baru garis besarnya. Itu ada 4 hadis yang menunjukkan bahwa bolehnya marah ketika kehormatan Islam, kehormatan syariat dilecehkan. Bukan hanya oleh non-Islam, jadi di sini kebanyakan bahkan oleh orang Islam sendiri. Jadi kehormatan syariat Islam itu harus dijunjung tinggi oleh orang Islam itu sendiri. Nah, ketika orang Islam itu tidak menghormati syariatnya sendiri, ya Nabi melakukan kemarahan. Nah, marah-marah di sini adalah marah dalam konteks pelaksanaan syariat yang tidak memberikan kelembutan atau rahmat bagi umat Islam itu sendiri. Hadis yang pertama adalah tentang imam itu kepanjangan kemarin membaca ayat itu, sehingga ada seseorang yang lapor kepada Nabi, saya tidak ikut sholat subuh berjamaah karena imam terlalu panjang bacaannya. Itu Nabi marah, jangan terlalu panjang. Kalimat Nabi itu, fa ayyukum umman nas, siapa saja di antara kamu yang menjadi imam sholat di antara manusia, itu fal yujiz, ringankan, ya sederhanakan di antara. Jadi memimpin manusia itu menyederhanakan saja. Kalau sendiri silakan, mau satu Al-Quran selesai satu sholat misalnya Isya, biar dari mulai waktu Isya sampai subuh, ya kalau sendirian saja boleh, atau ada yang siap ikut gitu. Tapi ketika jadi imam, supaya kata Nabi fal yujiz, ya, supaya sederhana saja, ringan saja. Fa inna min waraihi al-kabir was-shaghir wa dzal hajah, karena makmum itu ada yang orang sepuh yang mungkin berdirinya tidak bisa terlalu lama gitu ya. Ya, kalau berdirinya bisa lama, ada yang nahan, mohon maaf, buah hajat dan lain sebagainya juga kan ada, nggak kuat, beser gitu ke belakang dan seterusnya. Kemudian as-shaghir juga anak-anak, di dalam teks tafsirnya
Syekh Ahlan As-Siddiqi menyebutkan yang muda itu biasanya nggak sabaran. Sholat ini ya bukan ingin cepat-cepat, kalau bisa ingin cepat-cepat gitu kan. Makanya tidak heran kalau humor-humor kita cari yang sholatnya ringan di mana gitu. Ketika taraweh terutama, sini berapa nih? Misalnya 20, wah kepanjangan. Cari yang berapa? 8 aja deh. Mana cari 8 tuh sebelah sana. Kejauhan. Nggak mau sholat tuh gitu ya. Jadi ya sholat itu memang menurut Nabi juga kalau yang sunnah tidak bisa dipaksakan. Misalnya hari ini capek sebetulnya, dipaksakan untuk sekian. Menjaga jangan sampai orang itu juga menjadi, mohon maaf, bosan. Itu bahaya. Karena berdosa. Seseorang, orang muslim yang mengatakan ada perasaan dalam hatinya bosan atau merasa lelah, capek, tapi dilaksanakan, itu lebih tidak baik dibandingkan dengan ya sudah sunnahnya ini tahajud, bagus betul 12 rakaat, pengennya tambah witirnya gitu dan seterusnya, atau 8 rakaat lah minimal seperti sebagaimana Nabi gitu. Tambah witirnya 3, sudahlah sholatnya 2 rakaat saja, witirnya 1 rakaat saja. Itu dalam beberapa teks kita baca lebih baik daripada lama-lama tetapi merasa kesel, bosan, karena itu lebih berbahaya. Keikhlasannya tidak ada, bahkan rasa mangkal dan sebagainya, itu malah berdosa gitu ya. Karena dalam konteks agama itu dulu di beberapa hadis yang pernah kita bahas, ada orang maksiat di malam hari, Allah tutupi itu, Allah ampuni dosanya. Tapi di siang hari dia cerita kepada orang lain, tadi malam saya ketemu, ya katakanlah kalau maksiat di malam hari itu biasanya urusan perempuan, kalau laki-laki perempuan begini-begini dan sebagainya. Nah itu Allah sangat marah, bukan karena dosa dia buka, tapi Allah sudah tutup. Ini Allah yang menutup dengan hijabnya, sehingga gak ada yang tahu. Walaupun berbuat, mohon maaf, maksiat, naudzubillah, tapi berbuat maksiat nggak ada yang tahu, dan Allah tutup itu rapat-rapat. Tapi jika yang melakukan maksiat buka, bongkar, itu Allah marah, bukan saja karena dia mengakui perbuatannya kepada orang lain, cerita-cerita, tapi Allah sudah tutup dengan hijabnya, hijabnya Allah dibuka, itu Allah marah. Di samping berdosa karena maksiat, tapi juga berdosa melanggar hukum Allah, dan juga merobek istilahnya hijab yang sudah Allah tutup. Itu kemarahan Allah lebih besar daripada dosa orang yang maksiat itu. Padahal dosanya maksiat, lalu kemudian minta ampun kepada Allah, Allah sudah tutup, Allah sudah ampuni, selesai. Tapi gara-gara dibongkar sendiri karena bangga ketemu teman, bangga dengan dosa, bahaya. Nah ini juga begitu ketika jadi imam katanya. Di tempat yang umum ya, kecuali kalau di pesantren, di tempat-tempat yang khusus melatih dan sebagainya, mungkin tidak terlalu masalah karena jamaahnya sama, enggak beragam. Kalau di sini beragam, ada orang tua, ada yang muda, as-shaghir, kabir, dan zal hajah, ada orang yang punya hajat. Ini sholat maghrib di sini, padahal dia memang mau ketemu misalnya pimpinan di sini. Wah ini sholatnya panjang banget ini itu. Akhirnya pimpinannya sudah nggak ada, dia kecewa juga misalnya. Jadi itu. Nah, Nabi dikatakan di sini marah. Yang kedua, yang kemarin itu al-ghadab, itu marah ketika dilecehkan syariat Islam. Jadi ini berarti termasuk pelecehan syariat Islam itu secara tidak sengaja, seolah-olah wah ini makin panjang makin bagus. Mungkin secara pribadi ya, tapi dalam konteks umum tidak demikian. Karena ternyata menimbulkan kegundahan, ketidaksabaran, kemudian ada grundel dan lain sebagainya di pihak lain, di pihak jamaah. Yang kedua itu Nabi marah ketika istrinya Siti Aisyah itu memasang gambar-gambar di kamarnya gitu ya. Sampai Nabi menyebutkan di dalam hadisnya itu, hadis riwayat muttafaqun alaih, asyaddun nas azaban indallah yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillahi. Jadi satu siksa Allah yang pedih katanya itu di yaumil qiyamah nanti itu ketika seseorang itu yudahuna bi khalqillah,
menyaingi Allah dalam menciptakan makhluknya gitu. Allah kan menciptakan makhluk hidup, ya, manusia, burung, binatang itu. Ketika digambar persis sebagai manusia itu bagus, karya seni yang luar biasa, utuh. Tapi itu tuh di dalam beberapa hadis itu nanti minta nyawa gitu. Karena itu Nabi melarang untuk ditempatkan di kamar itu. Kalau banyak ulama yang mengatakan, oh kalau di luar kamar ada boleh dong, jangan di rumah katanya. Itu pun gitu, helahnya para ulama itu sepotong aja, jangan utuh. Kalau utuh itu nanti minta nyawa, tapi kalau sepotong enggak. Oh, dan sebagainya, memang ada beberapa pendapat. Tapi kalau yang mau lebih ikhtiyat, hati-hati, ya sudahlah. Tapi kita nggak ada yang nggak gambar, tiap hari juga selfie cari gambar gitu. Ya semuanya gambar. Dulu saya waktu masih di pesantren, Kiai itu melarang betul foto-foto aja disebut haram gitu. Ya karena itu tadi persoalannya, karena Nabi menyampaikan malaikat rahmat tuh nggak masuk gitu kalau banyak patung-patung di dalam kamar, dalam rumah, itu kan sayang betul gitu. Tapi pernah satu saat Aisyah pakai boneka, nggak apa-apa, boneka. Ya barangkali wallahu alam di situ memang ada tujuan-tujuan tertentu, karena di teks kalimatnya ini disebutkan alladzina yudahuna bi khalqillahi. Jadi orang-orang itu menyaingi, dalam tanda petik menyaingi Allah dengan menciptakan makhluk-makhluk Allah gitu. Itu seolah-olah menyaingi Allah gitu. Bukan sebuah karya seni gitu, tapi menyaingi, seakan-akan wah makin bagus. Ya mudah-mudahan ya para pelukis, pengambil gambar tidak bermaksud ya mempertunjukkan kehebatannya sehingga menyaingi Sang Maha Pencipta itu, naudzubillah. Itu al-ghadab atau marahnya ketika kehormatan syariat dilecehkan. Itu yang kedua, itu soal patung, soal gambar-gambar makhluk hidup. Kemudian yang ketiga adalah memberi pertolongan kepada orang yang bersalah untuk tidak mendapatkan hukuman. Nah itu Nabi marah, dan sangat marah ini kepada Usamah bin Zaid bin Harisah. Kenapa? Karena ada yang mencuri, namanya kebetulan Fatimah Al-Makhzumiyah, dari suku kabilah Mahzum, itu mencuri, dan kebetulan dia anak petinggi lah di situ, anak kepala suku, namanya Fatimah Al-Makhzumiyah. Nah ketika mencuri itu, nah bagaimana pimpinan-pimpinan kabilah Al-Makhzumiyah ini untuk mendekati Nabi? Siapa ya kira-kira yang bisa mendekati Nabi? Nah kemudian dipilihlah Usamah bin Zaid bin Harisah, karena itu dianggap oleh Nabi itu seperti kepada cucunya sendiri. Usamah itu sangat disayang, disebut hibba Rasulillah, jadi anak kesayangannya Rasul itu Usamah bin Zaid bin Harisah itu. Nah Usamah sampaikan, ya Rasul, itu Fatimah Al-Makhzumiyah itu mencuri, tapi kepala kabilahnya, rombongannya datang ke saya memohon kepada engkau supaya tidak dihukum gitu. Nah Nabi menyampaikan itu pidato di depan umum, dikumpulkan orang, innama ahlakal ladzina man qablahum alladzina kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil had. Sesungguhnya saudara-saudara sekalian, kata Nabi, sesuatu yang menghancurkan peradaban, yang merusak ahlaka orang-orang yang terdahulu adalah apabila saraqa fihim syarif, orang-orang yang dari deheb, orang-orang elit, orang-orang yang terpandang itu mencuri, tarokuhu, hukum itu ditinggalkan, nggak dilaksanakan, nggak dihukum lah gitu. Tapi sebaliknya, wa iza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil had. Tapi ketika yang mencuri itu kalangan bawah, rakyat biasa, aqamu alaihil had, baru hukum itu ditegakkan gitu. Nah itu kata Nabi bukan sekedar dosa, tetapi juga itu menghancurkan peradaban. Jadi ketidakadilan jadi merajalela. Nah kalau sudah ketidakadilan seperti itu, orang nggak dapat merasakan kenyamanan dalam hidup itu. Sedikit saja orang biasa dihukum, tapi orang
kaya misalnya, bisa nyogok dan lain sebagainya. Itu kata Nabi, ahlakal ladzina man qablahum, merusak, menghancurkan peradaban dan manusia terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Berarti para umat terdahulu itu rusak gara-gara itu, gara-gara persoalan hukum tidak ditegakkan secara adil. Nah, itu yang ketiga. Dan kemudian Nabi karena itu menyangkut namanya Fatimah sama dengan anaknya Nabi lanjutkan, ayo wallah, katanya, lau Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad, tadi kan Fatimah al-Mahzumiyah itu lain lagi tuh. Ini Fatimah binti Muhammad itu mencuri saraqat, laqata'tu yadaha, saya yang akan potong tangannya. Ya. Karena itu memang di dalam Quran disebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi hukum bagi pencuri itu adalah potong tangan. Itu di penafsiran para ulama, itulah hukum. Kalau dalam hukum positif itu ancaman tertingginya itu. Nah, nanti ada aturannya lagi berapa yang kena itu, atau pencurinya sengaja atau karena kelaparan. Kan di beberapa kali ada pencuri tetapi tidak dipotong tangan. Kenapa? Pertama, mencurinya tidak sampai kepada tingkat tertentu yang disyariatkan menurut kesepakatan waktu itu ya, Nabi dan para sahabatnya tahu sekian, enggak, biru mau dinarin. Jadi ada parameternya, apa namanya, standarnya. Nah, di sisi lain juga bahwa orang yang mencuri itu betul-betul kejahatan melakukan pencurian, tapi ada yang kelaparan, ada yang karena sesuatu terdesak, terpaksa gitu, dia melakukan pencurian, nggak ada lagi makanan. Nah, itu juga tidak dihukum. Di zaman Umar terjadi, di zaman para sahabat terjadi, di zaman Nabi juga terjadi. Orang berdosa tidak dihukum. Ya, itulah memang hukum Islam ya. Dari satu sisi ancaman itu keras, tapi ketika praktek memang harus mempertimbangkan banyak hal. Kan kalau di bulan puasa itu ada orang yang di siang hari kan dilarang hubungan suami istri. Ini ada orang yang melakukan. Itu ancamannya berat. Pertama, kifaratnya gitu, gantinya itu harus 2 bulan berturut-turut puasa. Nggak mungkin bisa dilaksanakan, orang yang 1 bulan ini aja nggak mampu, apalagi 2 bulan berturut-turut. Bukan soal 2 bulannya, tapi berturut-turutnya pasti nggak mampu. Yang kedua, kalau gitu ngasih makan 60 orang miskin. Memerdekakan budak-budak dulu yang lebih susah lagi tuh. Sekarang apalagi kriterianya nggak jelas, nggak ada mungkin. Jadi ngasih makan 60 fakir miskin. Waduh, saya boro-boro ngasih makan fakir miskin katanya. Buat makan saya aja susah. Nabi bingung, mungkin kalau kita bingung itu gimana hukumnya. Nabi masuk ke dalam, ambil kurma, nih kurma bawa untuk dibagikan kepada 60 fakir miskin. Dibantu oleh Nabi. Kata orang itu yang melanggar, yang melakukan dosa itu, yang melakukan pelanggaran di siang hari, ya Rasul, di kampung saya yang paling miskin adalah saya. Ya sudah kalau gitu bawa buat kamu di rumah. Bayangkan aja itu, orang ya sudah miskin melakukan pelanggaran, ya harusnya dihukum, tapi bagaimana mau hukum? 2 bulan berturut-turut nggak mungkin bisa, ngasih makan 60 fakir miskin juga nggak bisa. Bahkan ketika oleh Nabi disumbang untuk dibagikan kepada fakir miskin, dia mengatakan yang paling miskin di kampung saya ya saya ini, gitu. Ya sudah kata Nabi, ya buat kamu semua gitu. Itu luar biasa. Saya kira ya itulah rahmahnya Nabi kepada umatnya, yang menurut Al-Quran kan supaya wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sikapmu, perilakumu di hadapan pengikutmu yang diantaranya adalah, bukan diantaranya, yang mereka itu adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang keempat, yang kemarin itu, yang hadisnya ada 4, itu Nabi mau jadi imam sholat, di depan itu ada dahak yang sudah mengering. Itu oleh Nabi dikorek dengan tangannya sendiri. Dikorek dengan tangannya sendiri.
Kemudian Nabi berbalik menyampaikan bahwa Nabi marah lah begitu, bahwa seseorang kalau mau sholat itu membuang ya kotoran, katakanlah dahak gitu yang mungkin nggak tertahan dan sebagainya, itu jangan begitu gitu. Jangan ditempatkan di depan gitu. Harusnya bagaimana? Nabi kasih contoh, ambil sorbannya atau apa itu, lap, sapu tangan, tisu, dibuang ke situ, dikantongin. Itu yang benar begitu, dikantongin. Jadi udah nggak bisa nih kita di depan lagi, mau kemana lagi nih, sudah begitu, ya ambil tisu atau apa yang ada itu, ya, masukin kantong gitu. Kalau di jalan ya di luar, meludah ke kiri jangan ke kanan, buang ke kiri tapi jangan ke kanan. Ya kalau di sini ada tempatnya lah, ada got dan sebagainya, jangan di jalan, apalagi di aspal itu kan kelihatan betul mengering, itu juga kotor. Dan itu Nabi marah kalau melihat orang sembarangan buang dahak gitu, apalagi di tempat sholat, misalnya di masjid, yang Nabi katakan antara kamu dengan kiblatmu yaitu Ka'bah, itu di situ ada Allah, itu ada Rabb yang kita sembah, di antara itu ada Rabb yang kita sembah. Karena itu makanya kalau di dalam hadis kan ada sutrah antara lain, itu pembatas, itu jangan sampai orang menginjak lewat depan itu. Di depannya nggak apa-apa, tapi sebaiknya tidak, karena di situ ya kita tidak mengatakan wujud Allah itu dalam posisi sebagaimana manusia ya, tapi di antara orang yang sholat itu mengarah kepada kiblatnya itu, di situ Allah Azza wa Jalla itu. Kita bertawajuh, menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuang kotoran, terutama ludah, apalagi dahak, sampai ke depan. Ke pinggir kiri kanan pun tidak boleh. Jadi yang bisa buang ke tisu, sapu tangan, atau kalau nggak ada apalah gitu, ya di tempat kita yang ada, lalu masukin kantong, nanti dibuang setelah di luar. Nah, kalau masih di belakang kan bisa ke belakang, tapi kalau sudah di depan begini itu nggak mungkin kita keluar itu untuk meninggalkan itu. Itulah yang bisa dilakukan. Nah kalau nggak dilakukan begitu, Nabi marah. Jadi ada 4 hal yang membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah di tempat ini, karena kehormatan, nilai-nilai kesucian Islam itu dilecehkan gitu. Pertama, imam yang terlalu panjang tadi bacaannya, padahal dia memimpin umum bukan khusus. Kemudian disebutkan di sini adalah yang membuat gambar-gambar itu, yang terutama di kamar yang dimarahi oleh Nabi, tempat tidur, sehingga malaikat rahmat nggak bisa masuk. Yang ketiga adalah memberi jaminan syafaat atau pertolongan kepada orang yang bersalah yang seharusnya dihukum supaya tidak dihukum. Itu Nabi marah gitu. Karena hukum itu tetap harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan, karena kerusakan kemanusiaan, peradaban itu disebabkan karena hukum tidak tegak. Itu menurut Rasulullah SAW. Dan yang keempat ini adalah buang kotoran ketika mau sholat, terutama terkait dengan dahak atau ludah, tidak boleh di tempat sholat itu. Itu berarti kalau istilah etika ya, kalau bahasa fikihnya sih haram gitu ya, nggak boleh lah, berdosa itu, sampai Nabi marah, itu berdosa buang itu. Jadi harus dikantongin. Jadi bukan hanya uang saja yang dikantongin gitu ya, jadi kotoran juga begitu ya, kalau di tempat sholat. Sekira itu waktunya ini tinggal sedikit lagi nih. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau disampaikan, karena waktunya hanya tinggal 10 menit lagi. Nanti paling saya baca 1 hadis barangkali ya. Nah, sebelum itu ada yang ingin disampaikan? Bapak biasanya banyak pengalamannya. Silahkan. Iya ya, nggak, silakan Pak. Kedengaran nggak ya dari situ? Nggak apa-apa, kedengaran kali Pak, atau pakai yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, itu Nabi berdoa setiap subuh kalau nggak salah ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
yang mau saya tanyakan, yang amalan mutakabbalan ini konteksnya kayak apa tuh Ustaz? Apa ada pembatalan atau apa yang harus dihindarkan? Ya. Masalah diterima atau tidak diterimanya amal itu memang hak prerogatif Allah ya. Tetapi ada syarat-syaratnya untuk diterima, ada rukun-rukunnya. Jadi amal-amal kita itu syarat rukunnya, kalau sholat dan sebagainya itu harus dipenuhi satu. Yang kedua, sikap keikhlasan beramal itu juga harus dipenuhi. Jadi ketika kita ikhlas, insya Allah walaupun sedikit ya barangkali diterima oleh Allah. Nah, soal diterima tidak diterima itu tadi hak prerogatif Allah. Tetapi kalau kita melaksanakan sholat, karena sholat itu kewajiban, gugurlah kewajiban kita. Nah, apakah lalu sholatnya kita diterima? Wallahu a'lam. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tadi itu kan doanya itu wa amalan mutaqabbalan. Segala upaya kita, segala amal kita baik menyangkut ukhrawi, sholat zakat puasa yang mahdhah gitu ya, maupun amal-amal kehidupan seperti biasa. Kadang-kadang kan kita bekerja di kantor juga ya, kalau manusia ukurannya suka tidak suka. Kalau pimpinan suka kepada kita, jelek pun dipuji kan gitu ya, wah bagus katanya gitu. Tapi kalau tidak disukai, walaupun bagus, kamu tuh nggak bisa kerja apa gitu, itu sudah manusiawi, manusia namanya. Tapi Allah berjanji, innallaha la nudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan mengabaikan kebaikan manusia seperti apapun. Allah nggak balas sekarang ini, kita buat kebaikan, Allah nggak balas, mungkin dibalas nanti di akhirat. Di akhirat itu bukan mungkin, pasti dibalas. Bahkan di dunia ini juga Allah balas dengan kebaikan. Tidak kepada kita, itu bisa kepada anak, kepada cucu dan seterusnya. Karena itu banyak kebaikan-kebaikan orang tua yang nerima anaknya, banyak. Orang tuanya berusaha sedemikian rupa, nggak dapat, nggak tercapai itu. Anaknya kok santai aja dapat. Itu adalah kebaikan-kebaikan, karena Imam Ghazali mengibaratkan manusia itu, kalau pakai ukuran manusia katanya, ada orang, saya pernah cerita di sini juga, anak kecil, anak kita sakit panas minta dibelikan es krim. Nah, saya mau tanya, apakah dibelikan gitu, minta es krim? Rasanya tidak ya, gitu, tidak. Bukan kita nggak sayang kepada anak, tapi khawatir dengan makan es krim sakitnya tambah parah. Nah, Allah juga yang maha tahu kepada kita, ini kalau dikasih jadi sombong ini, padahal sayang betul Allah itu kepada kita. Akhirnya ditunda. Kapan itu? Nanti kalau dia sudah nggak ingat lagi itu baru dikasih gitu. Bisa jadi begitu. Atau dia nggak usah lah, ini nggak bisa nih, anaknya saja nanti dan seterusnya. Jadi yang penting kita hanya berdoa tadi, ilman nafi'an, ilmu itu bermanfaat, karena sebanyak apapun ilmu itu kalau nggak bermanfaat kan nggak ada apa-apanya. Kita punya ilmu kan, banyak orang punya ilmu sampai doktor, sampai profesor, tapi ya nggak dipakai orang, misalnya ya ngajar karena kewajiban saja, ada yang begitu. Tapi ada yang ilmunya sedikit, manfaatnya luar biasa, gitu kan gitu. Itu makanya ilman nafi'an. Warizqan wasi'an. Rizki itu minta luas, diperluas. Bukan soal banyaknya. Diajarkan oleh Nabi itu, ya memang ada juga yang warizqan katsiran thayyiban mubarakan dan seterusnya, kan ada begitu. Berkah itu rakusnya kita lah kalau minta yang begitu, ya nggak apa-apa minta yang begitu. Tapi Nabi lebih banyak mengajarkan yang rizqan itu wasi'an, luas. Karena ketika kita dapat rezeki, kalau luas rezeki itu, kita juga hatinya lapang. Ketika hatinya lapang itu, punya uang berapapun berbagi juga gampang. Coba ada orang begini, kalau 10.000 saya bagi 2 nggak apa-apa ya, tinggal 5.000 nggak apa-apa lah. Tapi ketika saya dapat uang itu 10 juta, saya bagi 2 dengan orang, tar dulu ini gitu. Itu perlu penelitian. Orang kalau masih sedikit mau berzakat juga masih gampang, tapi kalau sudah miliaran itu sayang. Kan ada orang di Indonesia ini punya berapa? 40 triliun. 40 triliun itu kalau 2,5%-nya berapa itu? 1 triliun kan? Coba dia berzakat nggak 1 triliun? Saya mau tanya, rasanya
Ya ada pasti yang berzakat, tapi juga yang berat banyak. Karena ketika mau menyerahkan 1 triliun, itu mundur maju. Karena itu kita mohon rizki yang luas, sehingga memberikan kelapangan kepada hati kita, berapapun kita bisa berbagi kepada orang lain. Berbagi kepada orang lain itu memang juga banyak tingkatannya. Wallahu a'lam mana yang paling tinggi, tetapi kan ada orang beramal, kalau menurut teks hadis itu sedekah dimakan oleh orang yang disebut dengan bertakwa, itu bagus betul. Tapi ada sedekah yang dilempar begitu saja, ternyata yang nerima, mohon maaf itu, tapi di dalam hadis disebutkan seorang pelacur, kata Nabi, lapor kepada Nabi, ya nggak apa-apa silakan. Besoknya sedekah lagi, ternyata setelah diselidiki yang dikasih sedekah itu pencuri. Kata Nabi, ya masing-masing ada manfaatnya, insya Allah. Sedekahnya tetap dapat pahala, mungkin manfaatnya ada kepada mereka, tidak mau lagi mencuri, tidak lagi jadi pelacur dan sebagainya. Nah, kalau sedekah kepada orang alim, kepada itu memang nilainya lain lagi. Nah, bahkan kan di dalam teks hadis yang juga sudah kita bahas, seorang pelacur itu disebut pelacur dalam hadis itu, ngambil air pakai sepatunya dikasihkan kepada anjing yang kehausan, dia masuk surga. Pelacur ngasih sedekah kepada anjing yang kehausan, masuk surga. Berarti kan dia menyelamatkan nyawa binatang. Binatang itu ciptaan Allah. Sekalipun anjing bagi orang Islam barangkali ya satu, ada najisnya dari mulutnya, dan juga bukan binatang peliharaan, hanya boleh untuk jaga dan untuk berburu. Jadi itu di dalam fikih, anjing itu bisa dipelihara untuk jaga di rumah misalnya, atau jaga apa gitu, dan untuk berburu gitu. Bukan binatang ternak lah gitu. Bukan sesuatu yang dipelihara, itu dalam konsep Islam begitu. Tapi kalau ada orang pelihara anjing itu urusannya sendiri. Tapi pada dasarnya anjing itu bukan binatang yang harus dipelihara, tapi boleh untuk jaga rumah atau jaga ternak dan untuk berburu. Bahkan berburu itu ketika digigit lalu dibawa, dia ngerti betul, terlatih, ya itu saja yang dibuang, selebihnya dimakan hasil buruannya itu. Jadi begitu Pak ya. Jadi kalau mutaqabbalan itu mudah-mudahan diterima, hak prerogatif menerima itu semua urusannya Allah, tetapi ada syarat dan rukunnya sebuah amal itu diterima, dan satu lagi syaratnya di luar syarat rukun itu adalah ikhlasnya itu. Sedikit tapi ikhlas, insya Allah bernilai gitu ya. Syukur-syukur ya amal kita banyak, ya semuanya diterima karena semuanya ikhlas, semuanya kita taat dasarnya kepada Allah dan kita laksanakan, bukan terpaksa, apalagi sampai kesel-kesel atau malas-malas. Itu masuk munafik katanya kan, qomu kusala, berdiri sholat berdiri ikut tapi malas-malas gitu. Nah, ini jangan-jangan masuk kepada golongan munafik kalau menurut Al-Quran. Karena itu kita ikhlaslah sedikit apapun gitu ya, walaupun agak cepat-cepat sedikit sholatnya misalnya karena nggak mau lama-lama, itu ikhlasnya mudah-mudahan diperkuat. Bacaannya juga jangan sampai karena keburu-buru lalu tidak baik, padahal Al-Quran itu kan harus warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu ayat tajwidah, jadi menurut ilmu tajwidnya pas gitu, saya kira gitu. Jadi nggak bisa sembarangan apalagi dalam sholat. Walaupun juga jalan cepat itu bisa, tetapi jalan terlalu lambat mungkin juga tidak terlalu bagus. Ya sedang-sedang saja. Ya mudah-mudahan keikhlasan itu yang membuat ya, amal semua kita diterima. Begitu Pak. Saya mohon maaf kalau kepanjangan, tapi karena ini sudah hampir 19:08 di situ ya. Jadi 2 menit ya, saya kira mungkin kita akhiri di sini saja. Nanti kita lanjutkan kepada bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang terkait dengan saudara-saudara kita tadi yang kena musibah. Mudah-mudahan kita juga diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tenaga, pikiran, minimal doa, lalu sedikit rezeki kita misalnya atau sebagian rezeki kita bisa berikan kepada mereka. Apalagi kita bisa memberikan bantuan di saat-saat yang amat sangat dibutuhkan oleh mereka, itu nilainya lebih. Walaupun mungkin sedekahnya hanya 1 bungkus nasi, tapi mereka sangat memerlukannya, nilainya luar biasa. Seperti kisah pelacur yang ngasih minum anjing itu, anjing sangat membutuhkan,
kalau lewat mungkin dia akan mati, lalu kemudian ditolong, seseorang itu bisa masuk surga hanya karena itu. Ya, yang lainnya pasti ada amalnya, tapi masuk surganya karena itu. Karena kan Nabi menyampaikan bahwa masuk surga itu karena kasih sayang Allah, bukan semata-mata karena amal. Sekira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.